penjelasan materi kedua yang berjudul kelompok sosial. Baik, pada sore hari ini saya akan melanjutkan materi ketiga dengan judul lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan lembaga sosial biasanya lebih dikenal dengan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mengatur, menjaga sebagai wadah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan juga untuk menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial ini sangat perlu diterapkan dalam masyarakat tersebut karena dapat menjaga keamanan dan juga bisa membantu masyarakat yang lain untuk mengalami suatu kesulitan yang dialami. Lembaga sosial ini ada 8 jenis. Yang pertama itu lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga yang sistem uniknya hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang kedua itu lembaga agama. Lembaga agama ini merupakan lembaga yang mengatur tentang antara manusia dengan Tuhannya. Lembaga agama sangat penting diterapkan dalam satu masyarakat karena dapat beribadah sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sangat juga mengatur tentang ilmu atau merupakan tempat untuk mencari suatu ilmu yang belum kita ketahui. Lembaga pendidikan juga sangat penting karena lembaga pendidikan ini merupakan wadah untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat itu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini mengatur tentang kebutuhan atau tentang perekonomian seseorang. Lembaga ekonomi ini mengatur seperti perdagangan dan juga transaksi jual beli. Selanjutnya yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik ini merupakan lembaga yang mengatur dan mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakat sehingga masyarakat tersebut bisa tentram. Selanjutnya yang keenam, lembaga hukum. Lembaga hukum ini merupakan lembaga yang mengatur tentang sistem keamanan masyarakat sehingga kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat tersebut bisa berkurang karena bisa mendapatkan suatu sanksi sesuai dengan perlakuan atau kejahatan yang ia kerjakan. Selanjutnya lembaga budaya. Lembaga budaya ini berkaitan dengan tentang sistem kebudayaan atau adat istiadat seseorang. Lembaga budaya ini sangat perlu dikembangkan karena merupakan suatu ciri khas dari nenek moyang terdahulu. Sekarang yang terakhir atau yang ke-8 merupakan lembaga kesehatan. Nah, lembaga kesehatan ini merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh suatu masyarakat. Karena apa? Karena dengan adanya lembaga kesehatan yang diterapkan di suatu masyarakat tersebut dapat masalah-masalah atau gangguan-gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat tersebut bisa teratasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada materi keempat atau materi terakhir yang berjudul kepribadian guru. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu kepribadian dan guru. Kepribadian merupakan suatu ciri khas atau karakter atau kebiasaan yang sering dilakukan dalam tiap hari, yaitu merupakan cerminan dari kepribadian kita. Selanjutnya guru. Guru merupakan sebagai pengajar atau pembimbing. Guru ini memiliki tugas utama, yaitu untuk mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengerahkan, menilai, serta mengevaluasi. Sedangkan kepribadian guru ini merupakan suatu kepribadian yang merupakan suatu ciri khas atau kebiasaan atau sikap yang sering dilakukan dalam tiap hari.
Nah, itu bisa bersumber dari cerminan yang kita miliki atau kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Atau kepribadian guru ini bisa bersifat kepribadian yang kita miliki ini bisa bersifat positif maupun juga negatif. Menjadi seorang guru, kita harus memiliki kompetensi yang harus begitu bagus agar dalam saat proses belajar mengajar dapat menciptakan suasana yang lebih bagus atau lebih menyenangkan. Nah, yang pertama yang harus kita miliki yaitu bijaksana, dewasa, arif, bertanggung jawab, memiliki semangat yang tinggi, dan mengikuti norma-norma yang berlaku, yaitu baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan juga norma asusila. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi keempat dan juga merupakan materi terakhir. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari keempat materi tersebut. Yang pertama, materi pertama itu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran, pengetahuan, ataupun kebiasaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, yang materi kedua yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan suatu interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang melakukan suatu hubungan yang begitu erat. Sedangkan lembaga sosial merupakan lembaga yang sering dikenal dengan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai peran yang sangat penting, yaitu seperti mengatur, menjaga, dan juga sebagai kebutuhan masyarakat. Materi yang terakhir yaitu kepribadian guru. Kepribadian guru merupakan suatu ciri khas atau sikap atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, baik itu sikap yang bersifat positif maupun tindakan yang bersifat negatif. Setelah tadi penjelasan dan kesimpulan dari keempat materi, di sini saya akan mengakhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.